Halo Snacktrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan akhirnya gue nonton juga film di bioskop tahun 2026 ya. Ini adalah film bioskop pertama yang gue tonton di tahun 2026. Jadi baru bulan Februari ya gue nonton. Jadi kemana aja selama ini? Ya ada satu dan lain hal lah ya yang bikin gue belum bisa nonton film dan beraktivitas normal. Tapi alhamdulillah sekarang berangsur-angsur gue bisa menonton lagi, dimulai dari seri-series dulu gitu kan, film-film streaming, sampai akhirnya gue ke bioskop lagi sekarang gitu ya, untuk nonton film yang jadi best picture-nya Oscar tahun ini. Apalagi kalau bukan Marty Supreme. Untungnya film yang gue tonton pertama kali di bioskop ini adalah Marty Supreme ya, bukan film-film yang bikin pusing. Jadi gue berusaha untuk milih film-film yang bikin mood gue bagus dulu aja. Nanti ketika sudah kembali ke mood yang sempurna, barulah kita mulai sikat film-film yang ajaib ya. Anyway, film Marty Supreme ini adalah film debutan sutradara yang udah berdiri sendiri-sendiri ya sekarang, kayak Mo Brothers. Kalau di Amerika ada namanya Safdie Brothers. Ini film buatan Josh Safdie ya. Kalau saudaranya kemarin udah tuh bikin filmnya sama lagi ya, ngomongin soal sports juga ya, atlet. Dan menariknya adalah ini sama Smashing Machine itu kan project pertama kali mereka ya. Correct me if I'm wrong ya, setelah film terakhirnya itu Uncut Games. Uncut Games itu 2019 ya kalau nggak salah, berarti emang udah lama banget ya. Tapi sekalinya bikin film sendirian tanpa saudaranya langsung nominasi Best Picture. Dan kayaknya ada 9 deh nominasinya. Correct me if I'm wrong ya, kayaknya banyak pokoknya, kalau nggak salah 9. Aktor utama termasuk ya si Timothée Chalamet. Tapi sebelum ngomongin ceritanya ya, mungkin ketika gue nonton ini beda sih sama The Smashing Machine ya. Gue ketika nonton ini gitu ya, gue ngerasa ini masih seperti Uncut Games. Tapi gue lebih suka Uncut Games. Langsung nih ya, gue spoil di depan ya. Tapi bukan berarti film ini gue gak suka ya, gue suka. Tapi gue lebih suka Uncut Games gitu ya. Harus dibedakan. Kenapa gue lebih suka Uncut Games? Nah nantilah gue ceritain seiring review ini berjalan. Anyway, ceritanya sendiri ini kan tentang seorang atlet pingpong ya, table tennis, Marty Mauser ya, yang diperan sama si Timothée Chalamet itu. Dan dia ini atlet yang sangat problematik lah hidupnya, anjir. Dia ini ambisius gitu kan, punya keinginan yang sangat mulia gitu ya, membawa harum nama Amerika di kancah olahraga pingpong alias table tennis di dunia. Tapi masalahnya sebagai seorang manusia gitu ya, si Marty ini sangat-sangat banyak flaw-nya dan mungkin bisa bikin jengkel orang karena dia itu kayak menghalalkan segala cara gitu untuk mencapai tujuannya. Dan menariknya adalah film ini kayak marketingnya kayak film sport gitu ya. Ternyata main pingpongnya mah hanya di awal dan di akhir. Jadi jangan terkecoh ya. Awalnya aja dilihatin si Marty ini lagi jualan sepatu ya. Jadi ceritanya dia tuh jualan sepatu di toko pamannya gitu untuk nabung duit buat ikut kejuaraan pingpong di Eropa ya, di London. Terus dia saat itu juga masih pacaran gitu ya sama si Rachel namanya gitu kan. Dan dia ini sempat enak-enak gitu ya. Dan itu jadi scene pembukanya menarik sekali ya, karena kita ngeliatin visualisasi spermanya Marty berenang menuju sel telurnya Rachel. Bangsat, opening yang bagus Pak Jos. Dari situlah kita diliatin Marty ini ambisinya gede banget gitu ya. Dia pokoknya berusaha untuk pergi terbang gitu ya ke London, menghalalkan segala cara gitu ya, ngerampok pamannya sendiri gitu. Padahal itu emang hak dia gitu, cuman cara dia dapetinnya aja terlalu ekstrim gitu ya. Dan filmnya itu terus seperti itu bergulir di durasinya yang 2,5 jam gitu ya, ngeliatin bagaimana si Marty ini melakukan hal-hal yang chaos, rusuh ya. Lu nonton Uncut Games lah, intensitas filmnya itu gue ngerasa kayak Uncut Games gitu ya. Dari main pingpongnya lah, dari dia ngambil duit pamannya buat terbang ke London, pas dia nyampe di London terus main pingpong, dia nggak puas sama akomodasi di sana gitu kan, protes ke panitia. Terus dia ketemu sama bintang film yang diperanin sama Gwyneth Paltrow, namanya itu Kay Stone kalau nggak salah. Terus si Marty ini kayak pengen main-main sama si Kay Stone gitu ya, dan belaga kayak atlet yang jago banget, pokoknya congkak banget lah. Jadi bedain ya, dia bukan sombong, dia itu congkak. Dia itu punya skill, tapi dia sombong jadinya congkak gitu ya. Ngerti gak sih? Kalau orang sombong tuh biasanya gak punya skill. Dari situ tuh kita dilihatin gitu betapa hidupnya sangat dinamis ya, sangat chaos, sangat cepat perpindahan hidupnya itu, ada di atas, ada di bawah gitu ya, ada di kiri, ada di kanan, seperti bola pingpong gitu ya, yang dipukul cepret gitu ya. Nah hidupnya itu seperti itu, anjir gila. Ya harus gue akuin sih, Timothy sebagai Marty itu oke sih. Maksudnya dia
kayak orang freak anjing di sini. Maksudnya atlet-atlet yang kayak wah anjing nih orang udah stres gitu ya. Gue lihat sama pacarnya angin-anginan gitu sama si Rachel, sementara dia malah main gila sama bintang film senior yang somehow juga kayak butuh pengakuan gitu kan. Makanya mau juga sama si Marty gitu. Terus dia nggak peduli sama ibunya karena mungkin ada masalah juga yang nggak pernah kita tahu gitu kan. Ada apa dia dengan keluarganya sendiri gitu. Terus dia berusaha untuk ngakalin suaminya si Keystone gitu ya, suaminya si bintang film ini gitu, yang which is adalah seorang pengusaha gitu, yang tertarik sama kemampuan si Marty main pingpong, tapi si Marty congkak itu. Jadi kayak gue bisa kok gitu, lu ikutin kata gue aja, padahal yang punya duitnya adalah suaminya si Keystone gitu ya. Masa lu bukan donatur tapi ngatur-ngatur gitu kan. Semuanya itu dilakukan untuk mengumpulkan uang biar dia bisa datang lagi ke kejuaraan pingpong selanjutnya di Jepang. Jadi di awal film itu kita dilihatin kalau si Marty ini pas sudah ke London di final, dia lawan atlet perwakilan dari Jepang gitu ya, yang ternyata jago banget gitu. Dan si Marty itu nggak terima kalah dia di situ di pertandingan itu. Nah dari awal sampai akhir kita akan ngelihat si Marty ini berusaha ngebales gitu ya, gimana caranya gue biar bisa menang di Jepang nanti. Nah dari situlah hidupnya Marty sangat gila. Chaos. Nah masalahnya adalah seru nontonnya emang, tapi dengan durasi 2,5 jam ngeliatin kehidupan Marty yang sangat-sangat rusuh di setiap momen hidupnya. Dia maling lah, dia judi lah, dia selingkuh lah, dia ngehamilin tapi gak mau tanggung jawab lah, dia nge-gaslighting pacarnya sendiri lah, atau nipu suaminya si Keystone lah, atau apalah gitu ya. Gue ngerasa kayak tidak ada eskalasi yang berarti gitu. Jadi kayak ya udah naik turun terus gitu sepanjang film yang gue rasain ya. Jadinya somehow di durasinya yang 2,5 jam itu gue mulai kelelahan gitu, karena kayak apalagi sih lu gitu, lu mau ngapain lagi sih gitu. Nggak kayak Uncut Games gitu, yang gua rasa itu tuh bagus banget nge-build eskalasinya gitu. Jadi nggak sepanjang film naik turun tapi pelan-pelan gitu loh, intens sampai akhirnya lu tahu sendiri kan yang udah nonton Uncut Games klimaksnya gimana ya. Nggak akan gua ceritain karena spoiler, tapi lu tahu sendiri kan. Jadi dari awal tuh intens dar gitu di akhir tuh, jadi bener-bener kayak dibayar gitu. Nah kalau Marty Supreme ini ibaratnya terus intens jebret gitu aja terus di sepanjang film tuh. Jadi gue ngerasa kayak kelelahan gitu. Makanya in the end ketika nanti tujuannya si Marty ini untuk menang melawan si Koto yang juara pingpong dari Jepang itu, gue udah nggak peduli lagi men. Nggak tahu harus simpatik atau gimana gitu ke karakternya dia. Di sini tuh gue ngelihat Marty itu adalah individu yang ya begitu aja dari awal sampai akhir gitu. Tidak ada sesuatu yang bikin dia jadi pribadi yang lebih baik selain dia akhirnya mengakui pacarnya. Mungkin di situ dilihatin dia jadi sesosok pribadi yang bertanggung jawab gitu. Tapi itu pun di akhir banget ketika pacarnya itu tiba-tiba disandra oleh seorang mafia somehow entah dari mana anjing itu gitu kan. Kalau itu nggak terjadi, ya kayaknya Marty bakal gitu terus, ngerti gak sih gitu. Jadi kayak katalisnya itu hanya dari situ doang, hanya dari satu peristiwa itu. Sementara hal-hal yang sudah dia lakukan gitu, yang brutal-brutalnya itu kayak tidak diperhitungkan gitu, udah kayak nggak dianggap lagi gitu. Gua mungkin adalah salah satu orang yang tidak terlalu rooting gitu ya sama karakter Marty. Gua suka actingnya Timothée Chalamet di sini gitu, karena bisa menggambarkan karakter yang seperti itu gitu, karakter yang emang chaos, yang emang rusuh, tapi somehow itu tidak bikin gue jadi rooting banget gitu ke karakternya. Selain itu sih ya ini masih salah satu film yang enjoyable ya, tapi mungkin bukan top of mind gue di Best Picture Oscar tahun ini. Top of mind gue di Best Picture Oscar tahun ini masih banyak gitu ya yang lebih oke dari Marty Supreme buat gue pribadi ya. Balik lagi, ketika video ini tayang gue belum nonton Secret Agent-nya si Wagner Moura, gue belum nonton Bugonia, itu nggak tahu kapan keluarnya. Secret Agent sih sebenarnya udah pernah tayang ya sama Klik Film, tapi gue belum sempat nonton. Terus Hamnet which is akan tayang ya minggu ini. Ketika video review ini tayang kayaknya Hamnet bakal tayang dan gue baru mau nonton gitu. Nah dari 7 yang gue udah tonton pun nampaknya Marty Supreme itu masih belum merangsek ke 3 atau 4 besar gue gitu ya. Tapi balik lagi, bukan berarti film ini jelek ya. Gue suka, cuman gue lebih suka film Safdie Brothers sebelumnya ya, Uncut Games, kalau pengen ngomongin soal konsistensi dan eskalasi tone yang dia bikin gitu ya. Uncut Games itu menurut gue adalah gambaran sempurna gitu ya, bagaimana sebuah cerita sederhana tapi bisa dibikin intens dan punya eskalasi yang konsisten, sehingga ketika nyampe klimaks tuh penonton akan bereaksi gitu. Nah kalau ini tuh
gue kebanyakan bereaksi sebelum klimaks, jadinya bingung gue mau bereaksi apa lagi gitu ya, karena sudah nih gitu aja sih sebenarnya. Tapi itu kan gue ya, nggak tahu kalau kalian gimana, silakan komen lah menurut kalian gimana ya. Tapi kalau mau gue kasih skor Marty Supreme, gue kasih 7,8. 7,8 ini untuk setnya yang menurut gue oke. Secara produksi gue suka sih filmnya gitu ya. Secara visual pun gue suka karena dia banyak main close up, karena dia berhasil ngeliatin betapa fucked up-nya gitu orang-orang di sekeliling Marty gitu. Nah itu gue suka tuh. Jadi yang diambilnya itu close up semua gitu ya, kayak sesak gitu, kayak gitu. Banyak banget masalah gue gitu di dunia ini. Nah itu tuh berhasil divisualkan lah dengan baik menurut gue gitu, lewat teknis-teknis yang oke sama si Safdie Brothers ini ya. Itu menurut gue. Silakan kalau menurut kalian gimana. Buat yang udah nonton Marty Supreme terutama ya, komen aja langsung di bawah. Dan kalian juga bisa isi skor dan review kalian soal Marty Supreme ada di scorefilm.com. Dan apakah ini contender terbaik kalian di Best Picture Oscar tahun ini? Silakan komen juga. Siapa tahu ada yang udah nonton 10-10-nya ya. Gua nggak tahu sih, Bugonia kayaknya nggak bisa ditonton dah. Di mana coba nonton Bugonia? Kayaknya cuman itu doang film yang belum tayang di Indonesia secara legal ya, secara resmi. Kalau udah nonton, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa follow media sosial Cinecrip. Kalian bisa join membership Cinecrip. Thank you banget yang udah join, yang gak bisa gue sebutin satu persatu. Tapi berkat kalian, kita jadi masih sering konsisten bikin video review film ya. Thank you banget. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya Cinecrip. Bye-bye.